Dalam setiap perjanjian, selalu ada harga yang harus dibayar. Tapi bagaimana jika perjanjian itu bukan dengan manusia? Selamat datang di cerita masa lalu. Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah kisah nyata tentang seorang wanita yang nekat melakukan perjanjian gaib demi kekayaan instan. Tapi, ia tak tahu bahwa setiap janji yang dibuat dengan kegelapan pasti menuntut balas. Namanya Sinta. Ia hidup bersama ibunya di sebuah desa kecil di pinggiran Banyumas. Sejak ayahnya meninggal, hidup mereka berubah, utang menumpuk, dan sang ibu mulai sakit-sakitan. Sinta sudah mencoba segalanya, berjualan, bekerja di warung, bahkan meminjam ke tetangga. Namun, hidupnya tetap terasa seperti jalan buntu. Sampai suatu malam, saat hujan mengguyur deras, Sinta didatangi seorang wanita tua berpakaian serba hitam, yang muncul di depan rumahnya tanpa suara. Ia hanya menatap Sinta dengan mata kosong, lalu berbisik serak, "Kau ingin hidupmu berubah, bukan?" Sinta mengangguk pelan, tanpa sadar bahwa malam itu ia sedang membuka pintu menuju kegelapan. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Sri, seorang dukun tua yang dikenal bisa memanggil penjaga kekayaan gaib. Ia menawarkan Sinta sebuah cara cepat melakukan perjanjian gaib di bawah pohon beringin tua. Tapi ada syaratnya. Setiap malam Jumat Kliwon, Sinta harus meletakkan sesajen berupa ayam hitam di depan rumah. Dan yang terpenting, ia tidak boleh menatap bayangan yang datang mengambilnya. Sinta bertanya dengan gemetar, "Kalau aku melanggar, apa yang terjadi?" Mbah Sri menjawab dingin, "Jiwa yang berhutang akan ditagih." Dalam waktu singkat, hidup Sinta berubah drastis. Ia mendadak kaya, usahanya maju pesat, dan semua orang iri padanya. Rumahnya diperbaiki, dan ibunya kembali sehat. Tapi kebahagiaan itu ternyata hanya sementara. Sinta mulai terlena dan tamak. Ia mulai lupa pada perjanjian itu. Hingga pada suatu malam Jumat, ia tidak sempat menyiapkan sesajen. Ia berpikir, mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Tepat tengah malam, terdengar suara langkah kaki berat di luar rumah. Lalu, gedoran pelan di pintu. Udara seketika berubah sangat dingin. Terdengar suara seperti kuku menggores kayu. Gerak, gerak. Pintu rumah bergetar hebat. Ibunya berteriak dari dalam kamar, "Sinta, jangan buka pintunya." Tapi Sinta menjawab dengan gemetar, "Tapi aku mendengar suara seseorang memanggil namaku, Bu." Sinta tak tahan. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia mengintip dari jendela, dan di sana, di bawah hujan deras, terlihat sosok hitam tinggi, tak berwajah, berdiri menatap rumahnya. Tangannya panjang, dan kuku-kukunya meneteskan darah. Sosok itu kemudian mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Sinta. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Sinta dalam keadaan porak-poranda. Ibunya ditemukan pingsan di ruang tamu, dan Sinta menghilang. Yang tersisa hanyalah bekas cakaran panjang di dinding dan sesajen busuk yang belum sempat ia berikan. Seminggu kemudian, seseorang mengaku melihat Sinta. Ia berdiri di bawah pohon beringin, tempat ia dulu melakukan perjanjian. Matanya kosong, tubuhnya pucat, dan di tangannya tergenggam seekor ayam hitam yang sudah mati. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, warga sering mendengar bisikan dari arah pohon itu. Suara perempuan yang memohon ampun, dan suara lain yang menertawakan dengan pelan. Hati-hati saat kau berdoa untuk kekayaan instan. Kau mungkin tidak sadar kepada siapa sebenarnya kau berjanji. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita nyata berikutnya di cerita masa lalu. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.